Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Masih tetap menghadirkan HM Cinghu Jadi Galajapu yang pada kesempatan kali ini akan membahas tentang penceramah dan dunia anak-anak muda. Bagaimana kabar Ustadz Jadi? Alhamdulillah sehat walafiat, dan tentunya saya bersyukur alhamdulillah bisa kembali diundang oleh Pak Amang di channel informasi Amang Mawardi. Terima kasih, matur suwun. Nedun rimo kabul kajati. Ya. Amin. Pariannya apa? Iya, pariannya tetap ya kan, yang namanya nang tambak wedi, ya. Ojo lali sangu banyune. Ya. Sing nonton channel informasi Amang Mawardi tak dungakno akeh rezekine ya. Amin. Alhamdulillah. Ya. Gini ya, kalau saya amati di televisi ya, itu setiap pagi itu saya melihat semacam Mutiara Pagi. Iya. Mungkin di salah satu televisi yang pematerinya adalah anak-anak muda atau minimal orang-orang muda. Orang-orang muda. Nah, ini bagi saya adalah suatu fenomena. Biasanya orang yang memberikan ceramah itu kan orang-orang tua, yang sepuh, yang sudah pantas untuk yang untuk banyak pengalaman, ilmunya sudah banyak. Nah, ini anak-anak muda, orang muda. Nah, ini gimana menurut Ustadz? Iya. Menurut saya sebetulnya ilmu itu kan tidak bisa dipandang layak disampaikan oleh orang tua atau orang muda, tidak. Tapi kelayakannya, kelayakannya untuk menyampaikan sebagai dai, sebagai penceramah, sebagai mubalik, begitu kan. Nah, tua muda nggak masalah asal dia punya kriteria 4. Apa itu? Sidik, kemudian coba diulangi apa yang pertama? Sidik. Ya, benar. Ya, benar. Kemudian artinya itu dia menyampaikan hal-hal tentang kebenaran. Ya kan, nggak mau menipu, nggak mau abal-abal, apalagi hoak. Ya kan. Kemudian Fatona ini cerdas, pintar, kan begitu. Harus menceramah nih lolo ya opo. Ya kan. Nah, kemudian amanah. Amanah ini dapat dipercaya omongannya karena kejujurannya kan. Omongannya. Lah kemudian yang di sini adalah tabligh. Dia pandai untuk menyampaikan. Ya kan? Jadi 4 ini harus. Berarti itu kalau pandai menyampaikan harus komunikator yang baik ya? Komunikator yang baik, karena penceramah kan, menyampaikan hadis, menyampaikan ayat-ayat suci sebagai dogma, sebagai dalil, sebagai doktrin kepada audiensnya, kepada jamaahnya. Harus memenuhi kriteria itu. Karena apa? Karena itu kan masuk syarat pemimpin. Nah, kalau sudah menjadi penceramah, itu bagi saya adalah pemimpin dalam jamaah tersebut, pemimpin dalam komunitas tersebut, pemimpin dalam acara keagamaan tersebut. Kemudian itu kalau yang di televisi ya. Kalau yang di luar televisi, yang off air itu mungkin tidak semenonjol yang di televisi ya, atau mungkin nggak sebanyak itu ya. Betul. Cuman saya belum bisa menjumpai orang-orang muda yang mungkin semuda yang ada di televisi. Nah, itu bagaimana Ustaz? Iya, sebetulnya kalau kriteria muda itu 40 tahun ke bawah itu banyak. Ya kan? Seperti Ustadz Maulana, ya kan? Adi Hidayat. Ya, Adi Hidayat. Ya, ini kan yang kelihatan muda lah, kelihatan mudanya itu kelihatan begitu. Dia juga sudah mumpuni, ya kan. Kemudian ada Ustadz Abdul Adim Irsyad dari Malang. Jadi yaitu tadi, seberapa jauh dia menguasai ilmu untuk disampaikan, itu kelayakannya ada di situ.
Dan biasanya kalau anak muda itu oleh jamaah, oleh audiensnya, ya kan, itu dirasa ada secara emosional podok nome, sehingga terjadi dialog yang secara emosional itu merasa tidak ada jarak. Saling ada chemistry ya. Ada chemistry. Tetapi kalau udah sepuh itu kan kita mesti sungkan. Sungkan. Lah disitulah kemudian wajah dakwah itu terlihat ada jarak, ada batas dengan jamaahnya. Tapi kalau yang ceramah itu muda, itu sepertinya gampang untuk klik nyambung, itu gampang. Saling berbalas pantun istilahnya. Nah, jadi saling gendang itu ditabuh dua sisinya, sehingga nyaman. Nah, dalam bercinta tidak bertepuk sebelah tangan. Nah, itu. Untuk ini ya, dulu ada yang hebat, kemudian meninggal. Ustadz Uje. Mungkin belum ada gantinya ya. Belum ada gantinya. Bukhari ya. Ya, Ustadz Uje. Uje ya, itu kan luar biasa itu. Bisa menguasai anak muda itu mungkin sebagai fenomena yang sampai sekarang ini belum ada gantinya itu ya. Iya, karena betul-betul dia memang bisa menampilkan sosok anak muda. Nyanyi, ya kan? Kemudian bersolawat, kemudian energik. Juk-juknya juga juk-juk anak muda. Penampilannya juga. Nah, penampilannya khas anak muda ya. Nah, khas anak muda. Kalau sekarang ini yang seperti itu mungkin dalam bentuk yang lain itu Gus Miftah. Tapi kan lebih sepuh itu ya. Lebih sepuh sepertinya. Dibanding Uji ya. Ya, tapi kan ini kan gondrong gitu kan, pakai kacamata. Nah, itu satu sisi membuat jamaah itu merasa enak gitu loh. Saya ini nggak berhadapan dengan orang yang yang terlalu tinggi ilmunya, sehingga membangun jarak. Dan ada sungkan gitu ya? Iya, agak sungkan. Ada rasa sungkan ya? Iya, makanya kemudian celoteannya Uje, celoteannya Gus Miftah itu kadang-kadang masalah cintanya remaja. Nah, itu yang mengena. Karena itu sudah jelas. Senang, artinya anak muda terwakili oleh figur penceramahnya. Nah, tetapi yang harus saya mungkin saya juga sering berceramah sudah puluhan tahun. Ada satu fenomena penceramah itu sering menyampaikan pada tataran untuk diketahui. Maksudnya? Bukan untuk supaya disadari. Kalau diketahui, ini kan proses hanya transfer knowledge, transfer pengetahuan, ya kan? 1 tambah 1 2, kan begitu. Nah, harapan saya itu harus ada penjelasan yang lebih komprehensif. Sekarang contoh tentang takdir, ya kan? Itu kalau tidak dibarengi dengan keterangan, penjelasan yang komplit, itu kontraproduktif. Orang katakan berusaha jatuh 3 kali, 4 kali sudah ngomong takdir, ya kan? Bisa kan? Padahal dia akan berhasil takdirnya itu pada tataran yang kelima atau yang keenam. Nah, saya harap takdir ini nggak usah dikasih pada audiens, pada orang awam. Sudah nggak usah, takdir itu mutlak hak prerogatifnya Allah. Jadi nggak usah disampaikan ya? Nggak usah. Iya, kita ini ngomong aja, nggak usah ngomong takdir lah, sampai kedukuran, itu haknya Tuhan kok, haknya Allah. Engkau ini ngomong takdir sampean salah gitu loh. Tiba takdir, ya kan, kejelungup takdir, kejegur sumur takdir, ya kan. Gak lulus takdir. Padahal kasih tahu. Nah, kemudian bencana takdir, ya kan. Padahal, lah ini yang ingin saya sampaikan. Tuhan Allah itu bukan sumber bencana.
Bencana itu sudah ada mekanismenya, sudah ada sunatullahnya. Kalau terjadi bencana banjir karena alas ditebangi. Jangan ngomong itu karena Allah, jangan. Karena alasnya diketoki pohon-pohonnya. Terjadi longsor. Itu yang saya maksud, konsep takdir itu banyak membunuh spirit semangat dari orang-orang awam yang tidak mau tahu, mau sadar. Apa sih konsep takdir itu sebenarnya? Tapi takdir itu kan ada. Oh, ada. Ya. Makanya kemudian kita harus beriman, ya kan, dengan kodok dan kodar, kan begitu. Nah, tetapi di sini jangan mengambil haknya Allah. Gue tiba takdir. Ustadz pernah ya ceramah di depan anak-anak muda, remaja? Oh ya sering ya, anak-anak sekolah SMP, sekolah SMA. Lah yang saya bangun di sana adalah motivasi. Orang kalau beragama itu harus tenang. Hatinya gembira, bahagia. Orang kalau beragama itu pasti punya spirit semangat yang lebih, kan begitu? Karena kenyataannya kan sekarang tidak. Orang yang beragama itu tertinggal dengan orang yang tidak beragama. Karena nggak belajar ya? Karena nggak belajar. Atau belajarnya kurang. Kemudian atau mereka belajar lebih giat. Lah sementara kita enggak. Sudahlah. Pokoknya kalau sudah kita sholat 2 rakaat sebelum subuh, kita akan kaya, kita akan dapat dunia dan seisinya, bahkan lebih dari itu. Ya kan? Kemudian kalau engkau takwa kepada Allah, dijanjikan oleh Allah, Allah akan membuka jalan dari mana saja dan rezeki dari mana saja yang tidak Anda duga. Konsepnya kan tidak hanya takwa dibaca, takwa hanya ritual kita melaksanakan ibadah-ibadah mahdhah, kan tidak. Harus menggunakan seluruh potensi tubuh kita ini. Lah orang yang nggak beragama, dia nggak pakai berdoa dia. Tapi dia menggunakan potensi seluruh anggota tubuhnya, akal, pikiran, mata, tangan, kepala, kaki, sehingga yang berhasil itu yang nggak pakai berdoa, yang Allahumma, nggak pakai itu dia. Lah di sini inilah bukan saya kemudian mengatakan tidak perlu berdoa, tidak, tapi indikasi doa itu mustajabah, makbul kalau doamu membuat kamu semangat untuk meraih apa yang kamu inginkan. Ya mungkin seperti yang diucapkan Rhoma Irama. Doa dan perjuangan. Wah. Ya toh. Kalau doa itu udah pakai perjuangan kan? Perjuangan dan doa itu. Perjuangan dan doa ya. Perjuangan dan doa ya. Tuh. Perjuangan dan doa. Ya saya kira itu. Mestinya kan doa dan perjuangan. Doa dulu dong. Apanya? Mestinya kan doa dulu. Doa dan perjuangan. Nah, biasanya kalau sudah doa dulu ya kan, timbul keyakinan yang melemahkan perjuangan. Oh gitu ya. Jadi yang benar perjuangan dan doa. Iya, perjuangan dan doa. Ya kalau gitu Om Irama benar ya. Iya, makanya bersama-sama. Oh ya, yang benar ya sama-sama. Iya. Lah biasanya perjuangan itu tidak dianggap doa. Ini yang kesalahan besar. Ada doa bil lisan, ada doa bil arkan. Hanya mulut saja itu ya bagus. Tapi lebih bagus doamu itu kalau bil arkan, menggunakan seluruh potensi tubuhmu. Nah maka kemudian saya menyatakan kepada anak-anak muda, doa terbaik, donga sing mustajabah itu adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Doa terbaik. Demikian teman-teman perbincangan hari ini dengan HM Cinghu Jadi Galajabu, pelawak imam besar pelawak Indonesia. Dengan imam besar pelawak Indonesia, HM Cinghu Jadi Galajabu. Karena saya pelawak. Semoga bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa. Jangan lupa, Korat. Jangan lupa ada informasi, ada pahala, ada pencerahan, ada edukasi dari channel Informasi Amang Mawardi. Maka dari itu, like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan tunggu di tema-tema berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.